Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih selalu mengikuti channel YouTube kita semua, channel Dr. Handono Official. Sekarang kita masih membahas satu penyakit lagi, penyakit di sekitar kaki. Penyakit yang disebut dengan penyumbatan pembuluh darah vena. Pembuluh darah balik atau vena tadi memiliki katup-katup khusus, sehingga darah yang sudah mengalir naik menuju jantung akan ditahan oleh katup-katup tadi untuk tidak turun ke bawah lagi, sehingga mengalirnya hanya satu arah, ya, ke atas, ke arah dari kaki mengalir ke atas ke jantung. Namun tentu seiring dengan waktu, usia, dan berbagai faktor risiko, pembuluh darah vena tadi akan mengalami proses degenerasi. Yang tadinya bagus, ukurannya normal, bisa menjadi melebar, membengkak. Bisa faktor-faktor ya seperti kehamilan, kegemukan, tekanan darah tinggi, kemudian gangguan baik jantung, ginjal, dan liver, di mana jumlah volume darah meningkat. Selanjutnya, penyebab lain seperti penyumbatan, kemudian kebiasaan-kebiasaan, ya, misalnya selalu menggantung kaki, banyak berdiri lama, dan sebagainya. Ini semua menyebabkan katup-katup pada vena menjadi tidak efektif, baik karena lemah maupun karena tidak mencukupi kebutuhan. Banyak keluhan pada diri kita berupa kaki yang bengkak. Bengkak tentu bisa kembali normal apabila fungsi-fungsi pembuluh darah baik semua. Di sini keluhan-keluhan yang terjadi adalah akibat adanya penumpukan cairan yang berlangsung lama di sekitar kaki. Kerugiannya adalah kaki, saraf, kulit, dan otot di sekitarnya akan mengalami kekurangan berbagai nutrisi maupun oksigenasi. Rasa nyeri, rasa kesemutan, kemudian perubahan bentuk dan penampilan dari kulit kaki tersebut adalah berkaitan dengan gangguan pada nutrisi dan oksigenasi tadi. Sehingga sangat penting kita memahami penyakit insufisiensi pembuluh darah ini. Nah, tentu saja banyak penyebab lain dari bengkak kaki. Nah, penyebab-penyebab lain tersebut pun harus kita bantu diobati. Ya, biasanya penyakit jantung. Jantung dengan beban kerja yang sangat berat, memompa darah menuju ke seluruh tubuh dan membalikkannya lagi, memiliki batasan. Sehingga pada orang-orang yang telah lemah jantungnya, cairan tubuh dan darah itu akan banyak mengendap di bagian tubuh yang paling bawah, yaitu kaki. Penyebab lain yang sama-sama menyebabkan kaki bengkak adalah gangguan ginjal. Pada gangguan ginjal bisa terjadi gangguan pada volume air kencing yang turun. Akibatnya air minum yang kita minum, berbagai jenis makanan yang mengandung air tidak bisa dikeluarkan dan dibuang melalui urin, maka lambat laun akan terjadi penumpukan cairan di tubuh, di seluruh tubuh, terutama bagian kaki.
Apalagi yang kira-kira bisa menyebabkan kaki yang bengkak kalau bukan selain dari jantung, ginjal, dan liver. Ya, bisa juga terjadi penyumbatan pada saluran getah bening. Getah bening ini memiliki beberapa penyakit. Yang pertama, ada tumor kelenjar getah bening. Biasanya di beberapa tempat tertentu ada kelenjar getah bening yang membengkak yang akan menyumbat saluran getah bening, sehingga terjadilah pembengkakan. Bagaimana mengatasi dan mencegah penyakit ini? Tentu kembali kepada proses dasarnya, yaitu adanya penyumbatan pembuluh darah balik dan peningkatan tekanan pada pembuluh darah balik. Berarti harus kita kurangi tekanan tersebut. Kemudian caranya bagaimana? Pada gangguan jantung, pada gangguan ginjal dan liver harus diberikan obat-obatan untuk membantu kerja organ-organ yang lemah tadi. Kemudian cara berikutnya adalah setelah cairan tubuh dilancarkan, dilakukan kompresi. Kompresi yaitu kaki yang membengkak dibantu agar mengempes dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama, kemarin sudah pernah kita singgung pada video mengenai varises, dengan pembalut yang elastis. Pembalut elastis itu kita lakukan pembalutan karena dia memiliki sifat elastis, dia akan menekan dan membantu darah agar kembali naik ke jantung dengan bantuan pembuluh perban tadi. Kemudian ada alat yang kedua yang menggunakan daya pompa. Ya, jadi semacam pompa digunakan pompa secara gradual ditingkatkan tekanan pompa tersebut sehingga mirip dengan perban elastis, yaitu bisa mendorong darah yang mengendek dan mengendap di kaki tadi untuk kembali ke atas. Yang menjadi problem dan masalah tentu apabila luka dan bengkak sudah berlangsung lama, mulai timbul luka-luka kecil, baik karena digaruk, baik karena stasis. Nah, stasis ini artinya suatu pembuluh darah apabila tidak mengalir, maka disitulah akan terjadi luka. Ya, ini kita menggunakan berbagai cara untuk membuat luka tadi cepat sembuh, dilakukan pembersihan, dilakukan pencegahan penekanan pada bagian-bagian tulang, dan tentu harus selalu dikoreksi adanya cairan-cairan yang rembes yang tentu akan menjadi sumber infeksi apabila dibiarkan. Baiklah, sobat healthy semua, itu tadi sedikit suatu gambaran mengenai kelainan pada pembuluh darah vena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap selalu stay tune dan mengikuti terus channel Dr. Handono Official. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.